Rin, mau jadi wamen nggak? Enggak. Betul Kak. Terus Ya udah, akhirnya besoknya kita ketemu. Setelah ketemu itu baru dijabarin karena kementeriannya kementerian baru dan universe have a way to work its way ya. Kalau bukan ekonomi kreatif, kemungkinan aku nggak bakal belum ya. tentu mau. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Top Woman Talk bersama saya Syafina Nasyar. Di Top Woman Talk ini kita tidak hanya menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif, tetapi tentunya juga memiliki peran penting. Nah, kali ini saya tidak akan sendirian. Saya akan menghadirkan perempuan yang memiliki peran penting di bidang ekonomi kreatif. Siapakah dia? Saya akan menghadirkan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Mbak Airin Umar. Mbak Syah, apa kabarnya Mbak? Baik dong. Sehat kan ya? Ketemu Mbak, udah pasti harus suka. Baik. Jangan dibocorin dong. Mbak, ini kan kita sebenarnya udah menjalankan episode yang banyak, sering banget bertemu dengan banyak sosok-sosok inspiratif. Salah satunya juga Mbak Airin. Dan pertanyaan yang paling sering kita ajukan pertama kali adalah, kita pasti pengen tahu apa yang membuat Mbak Airin bisa mencapai titik tertinggi saat ini. Semua orang penonton cuap-cuap cuan, Top Woman Talk pasti ingin tahu perjalanan apa sih yang sudah Mbak Airin tempuh, jatuh bangun apa yang sudah Mbak Airin lalui sampai dengan saat ini. Waduh, kok jadinya nostalgia ya. Kalau jatuh bangun sih, buat aku it's a university of life kan. Dalam hidup itu pasti ada naik, ada turunnya. Dan pada saat turunnya itu sebenarnya ya it's a university of life begins, di mana Tuhan memberikan kita pelajaran untuk supaya bekal ke depannya. Kalau dari aku dari awal itu emang mulainya dari perbankan ya. Jadi sebelum perbankan itu juga pernah karena kondisi ekonomi keluarga kurang baik waktu itu, jadi banyak ngambil part-time jobs. Part-time jobsnya pernah jadi penyiar radio juga, pernah jadi guru les, pernah jadi IO kecil-kecilan. Untung pas jadi penyiar radio nggak lanjut ya, kalau nggak pekerjaan saya yang hilang. Nggak begitu lah. Jadi waktu itu seru sih, jadi dari sana belajar public speaking kan. Dari sana itu setelah itu kuliah, habis lulus kuliah itu baru ke perbankan. Nah perbankan itu membuka wawasan banget, terutama di bank tersebut banyak diberikan bekal-bekal ya, di mana it doesn't matter backgroundnya apa, kalau kita mau belajar diberikan kesempatan tersebut. Jadi pas waktu perbankan almost 7 tahun itu belajar banyak sekali dan tinggal di beberapa negara kesempatannya waktu itu. Lalu pas balik ke Indonesia awalnya itu pengen leap year setahun kan, pengen liburan dulu. Nggak kejadian liburan mungkin karena gatel, ya udah ngelihat ada usaha apa, kemudian juga banyak melakukan CSR, banyak ke kampung-kampung ngelihat kondisi sekarang ini Indonesia gimana sih. Waktu itu sangat percaya dengan yang namanya edukasi, jadi banyak buka rumah baca di sana sini, ketemu langsung sama anak-anak di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke itu waktu itu kan. Dan dari sana ketemu dengan beberapa teman yang bergerak di bidang games. Awalnya itu saya tidak percaya dengan games karena didoktrin bahwa games itu perusak generasi muda, ya toh. Tapi pada saat melihat gigihnya teman-teman yang mengusahakan dunia games tersebut, di mana kebayang nggak sih Mbak, kalau misalnya saya nih bilang ke orang tua saya mau menjadi game developer, awal-awal udah langsung yang lu tuh ngabisin duit ya, udah gak akan berkembang gitu loh. Betul, mau jadi apa kamu gitu toh, udah pasti kayak gini meraung-raungnya kan orang tua kita. Tapi di sana kita ngelihat berapa banyak sih teman-teman yang berjuang di industri game kekeh untuk mau tetap di sini dan berjuang bertahun-tahun. Pada saat itu tidak bisa belajar di kampus juga karena nggak ada game development program, jadi belajarnya dari YouTube ya toh. Dan hari ini kita lihat kondisi game Indonesia itu direcognize di seluruh dunia ya kan. Nah di sana itu aku mulai satu venture capital, yaitu perusahaan pendanaan ya, untuk mencari nih perusahaan-perusahaan games di Indonesia ada siapa aja, juga termasuk pada saat itu ada e-sports. Nah Indonesia waktu itu nggak terlalu banyak, jadi kita mencari dari negara lain juga. Tujuannya adalah ini membentuk sebuah network effect supaya bisa saling membantu. Habis dari sana, kemudian 3 tahun terakhir saya di blockchain gaming. Di blockchain gaming itu karena menurut saya blockchain adalah sebuah teknologi dan inovasi yang bisa merubah hidup orang banyak. Jadi kita mulai dengan YGG, saya yakin Sobat Cuan pasti banyak yang tahu YGG, dan kita megang yang di Southeast Asia WGG. Itu banyak sekali dah dalam 3 tahun, terutama masa COVID, merubah hidup banyak orang. Karena
komunitas yang kita targetin adalah komunitas yang bukan even menengah tapi yang bawah gitu loh. Nah dari sana melihat gimana sih hidup mereka berubah dengan teknologi yang notabene harus ya katanya kan blockchain itu canggih banget ya, itu aliens banget. Padahal nggak juga gitu loh. Kita komunitas it's still reachable ya sebenarnya. Very reachable. Ada kok di komunitas kita yang dulunya itu pemulung, yang buruh pabrik, yang di PHK itu semuanya ada di komunitas kita. Dan sekarang mereka bisa mandiri menjadi entrepreneurs. Sekarang sih namanya metaverse workers ya. Itu sih. Baru dari sana ya dipercayakan untuk menjabat posisi ini. It's about the goal is the same. It's just skalanya itu mungkin sekarang dipercayakan untuk nasional. Dan ke 17 subsektor tersebut, bukan hanya satu subsektor saja. Itu sih. Tapi dari cerita Mbak Airin, I didn't see any flop. Kayaknya nggak ada sedih. Gak ada tantangan yang dihadapi kayaknya. Apa emang semulus itu perjalanannya? Aku mau tarik lebih jauh deh dari merintis, dari sekolah, dari akhirnya SMA, pindah-pindah negara, nggak ada berat-beratnya kayaknya ya. Apa memang Mbak Airin ini sudah berekspektasi atau sudah memiliki cita-cita? Okay, I'm gonna be the vice minister memang, atau emang ini something yang you didn't expect sebenarnya? I never even dream of this, right? It's never in my plan. Dream or agenda. Dan kalau ditanya jatuh bangun, specifically jatuh bangun mungkin karena I am quite positive kan. Jadi dan quite flowing gitu. Apapun juga tantangan dikasih ya jalanin aja. Kalau mau dikasih terpuruk paling bawah itu mungkin pada saat high school kan. Karena pada saat high school itu kan I'm a Medanis. Jadi dari Medan pindah ke Jakarta, tahu sendiri bukan hanya logatnya doang nggak bisa ngaco. Bahasa Indonesia juga. Nama saya Budi. Ya, nama saya Budi kan. Gak tahu lu gue atau aku kamu. Di sana itu ya tahun pertama otomatis sudah pasti ada challenge-nya lah dari teman-teman yang wah ini anak Medan nih nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Fine gitu kan. Tapi dari sana itu gimana mengkonversi segala sesuatu energi yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi within 1 tahun itu saya belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan ya sekarang jadinya seperti ini. Lancar nggak? Not really, tapi ya udahlah ya. Lompatnya udah hilang. Nah, baru setahun di sini langsung pindah ke Kuala Lumpur karena pada saat itu kejadian tahun 98 kan, di mana rumah orang tua di Jakarta itu terbakar pada saat ada kerusuhan. Jadi menjadi target pun. Menjadi target. Menjadi target. Jadi pada saat itu ya bahasa Indonesia baru lancar terus dipindahin keluar kan. Ini dipindahin keluar nggak bisa bahasa Inggris pula kan. Ke Malaysia pula yang bahasa Melayu Indonesia juga akhirnya slang lagi, berubah lagi. Ya. Tapi waktu itu ditaruh di international school dan harus bahasa Inggris. Kita kan nggak tahu liquid paper itu liquid paper, taunya Tipex kan. Ibaratnya nggak tahu mineral water itu mineral water. Jadi di sana itu ya another round of challenge happens kan. And then tapi itu buat aku dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu langsung bisa sih bahasa Inggrisnya lancar dan jadi top of the class waktu itu. Baru beres itu kondisi Asian economic crisis terjadi. I'm pretty independent kan, jadi suka kepo juga monitor di Indonesia gimana nih, orang tua gimana nih. Jadi pas itu ketahuan bahwa kondisi orang tua mungkin pada saat itu kurang oke. Tapi kan papa pengennya support all the way ya. Jadi ambil inisiatif sendiri resign dari sekolah. Itu high school kan. Aku udah mikir resign dari sekolah. Aku paling kerja di McDonald's. Habis itu aku collect duitnya. Nanti pasti cukup untuk belajar O-levels. Nah pada saat udah diterima oleh Kepsek keluar. Akhirnya banyak banget lah angels yang istilahnya memberikan kesempatan. Lu mau jadi apa kalau keluar dari sekolah? Ini high school loh kan. Dikasih beasiswa. Sama juga pas waktu universitas di Presiden University juga. Universitas pertama saya waktu itu tutup kan sebelum selesai, kemudian kita kerja sebentar, baru Presiden University memberikan beasiswa lagi. Jadi banyak sekali yang I feel in my life there are a lot of angels that help. Jadi it's about paying it forward kan. But trust me, terpuruknya kita, kalau udah sampai ke tahap itu, I think we can do anything. Akhirnya dijalanin aja dan dimakan aja apapun itu challenge-nya. Benar-benar, karena pernah satu sisi di mana kita kesulitan untuk even put food on the table. Right? Jadi putting food on the table, the next meal on the table itu kemudian juga ya putting the roof on your head, that was a challenge gitu at some point. Tapi kalau misalnya kita bisa ngelewatin titik itu ya anything goes. Dan kalau
ditanyain lagi, would you go back to that experience? Oh, anytime, karena dengan adanya itu jadinya tough kan. Iya, iya. Oke, fast forward to akhirnya dipanggil Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Kan artinya tadi kan dibilang kalau memang ini nggak pernah ada di agendanya Bu Menteri. Kaget nggak? Terus apa yang ada di benak pada saat itu? Pasti kan kayak rushing tuh pikiran tuh kayak what if gitu. What is your first what if? Is this called a scam? Benerkah kamu berpikir seperti itu, Bu Menteri? Iya, pas waktu diteleponin, I'm like, is this a scam? Like really? Terus waktu apa? Dan next stepnya aku minta, bisa gak sih ketemu dulu deh? Ya, ketemu dulu supaya I don't think I'm capable. Gitu toh. I don't think aku punya experience yang oke. Dress code aja mungkin nggak cocok gitu kan, karena aku orang startup, pakainya itu t-shirt sama jeans kan. Yes. Bahasa aja mungkin yang ya begitu casual kan. Teman-teman tahu lah kalau teman-teman yang di kabinet udah yang Rin lu ya. Ya sorry maaf. Jadi dress code aja nggak cocok gitu loh. Like what do you want me to do? What can I contribute to this country? Karena ini amanat yang sangat berat kan. Because I always believe kita sebagai manusia itu pasti diberi missions. Apalagi diberi position ini pasti missionsnya tuh ya berat lah ya pressure-nya kan. Dan ditambah lagi di call dengan tiba-tiba ya first thing is this a scam kan. I mean blockchain. Of course ya cyber security. Siapa yang call pertama kali? Ada deh. Ya penasaran padahal saya. Apa yang dikatakan pertama kali deh? Rin mau jadi wamen nggak? Enggak. Betulkah? Terus ya udah akhirnya besoknya kita ketemu. Setelah ketemu itu baru dijabarin karena kementeriannya kementerian baru dan universe have a way to work its way ya. Kalau bukan ekonomi kreatif kemungkinan aku nggak bakal belum tentu mau. Karena ekonomi kreatif ini sesuatu yang bukan hanya dari sisi games tapi juga dari segi buku, dari segi film, funding itu semuanya udah dilewatin semua kan. Dan I was fighting on the private ground gitu loh, dimana kita kasih pendanaan, kita kasih mentorship dan kita bawa juga ke negara-negara lain supaya bisa mendunia. Selalu pesan saya ke teman-teman, kalau menang award bawa bendera. It's always my message to everyone gitu loh. Jadi pas waktu di offer Kementerian Ekonomi Kreatif, I'm just like, Tuhan lu mau ngapain gua lagi gitu kan, mau disuruh ngapain lagi. Cuman ya akhirnya pas waktu itu aku cuman langsung ditanyakan keputusannya yes or no. Cuman merem doa bentar. Just give me the answer, man. Yes or no kan? Oh yes ya udah. Berarti direct answer tuh pada saat itu. Oke, direct answer. Karena mungkin emang udah punya background dari game dan game itu kan salah satu ekonomi kreatif. Bisa dikatakan seperti itu ya, Mbak Menteri ya. Wow, merinding kalau aku dengernya. Kayak langsung menghayal kalau saya yang ditawarin seperti apa gitu. Andai kata ya, andai kata nggak ada yang tahu. Nurut ya. aja sih Mbak. Jadi kita kan di Indonesia kan ya semuanya beragama kan. Iya. Nurut aja sama yang di atas gitu ya, di atas suruh ini ya udah nurut gitu. Iya. Oke. Nah sekarang artinya sekarang sudah mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. The first thing ketika melihat industri ekonomi kreatif di Indonesia, what's in your mind? Apa yang menjadi PR atau mungkin apa yang menjadi peluang besar sebenarnya di Indonesia yang mungkin belum tercapture atau belum tergrab sama Indonesia? Potensinya besar sekali. Talentsnya ada, produknya sudah ada, kurangnya grit dan keberanian. Karena Indonesia itu boleh dibilang warga negara yang sangat amat humble. Kita itu juga sangat, karena negara kita sangat kaya sekali ya. Jadi kita itu kalau nggak ada kerjaan itu pasti ada aja makanan. Dan tetangga-tetangga itu semuanya baik kan, teman-teman semuanya baik gitu loh. Jadi itu menjadikan plus lagi kita itu dididik untuk menjadi seorang yang humble. Tapi kadang-kadang terlalu humble. Jadi karena terlalu humble kita itu nggak mau nerjang keluar kan. Pas nerjang keluar ya udah silakan. And some people jadinya take benefit on us. Exactly, and that's the problem. Jadi problema itu ada kan. The biggest challenge that we have sekarang itu ya talents obviously, tapi mindsetnya kita. Saya percaya mindset kita berubah. Kita ini semuanya amazing gitu. Karena secara mendasar kekreativitas kita itu udah ada. Kalau misalnya negara lain perlu healing dulu, self discovery dan kawan-kawan untuk tap into the greatest gift of human being adalah creativities kan. Itu kita sudah ada karena orangnya kita polos-polos semua kayak kita ini kan polos-polos gitu toh. Jadi disuruh berkhayal itu banyak banget kayak yang bisa keluar.
Pertanyaannya, bagaimana kita mengkomersialisasi atau berdamai bahwa karya kita itu bisa dihargain secara ekonomi loh. Karena gini loh Mbak, kalau seniman itu kan biasanya ya pada umumnya, karena saya juga idealis kan. Ini saya bikin sesuatu, kalau mau dibeli, I'm like, this is priceless gitu loh. Kalau mau dibeli nanti idealis aku terganggu gak ya? Padahal sebenarnya it relates to self-love kan. Karya kita itu bisa dihargain. Dan cara menghargainya adalah secara ekonomi, one of the ways. Jadi balancing act itu sangat penting. Indonesia, setiap kali saya ketemu dengan youth of Indonesia, baik laki-laki atau perempuan, adalah ininya hatinya dipergede dan keberanian itu ada. Yuk kita maju bareng. Then what is your program vision and mission in ekonomi kreatif ini? Ya, dengan menjabatnya ini sebagai wakil menteri. Visionnya cuma ada satu. Visionnya adalah vision Pak Prabowo. Jadi dari Pak Prabowo udah nggak ada yang namanya ego sektoral, ego kementerian, apalagi ego kedeputian kan. Jadi visionnya cuma satu, yaitu menuju ke Indonesia Emas no matter what. Nah, kalau kita ngelihat ekonomi kreatif ini adalah yang namanya new engine of growth kan. Di mana ekonomi kreativitas itu belum benar-benar kita package supaya bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan dan berkontribut terhadap GDP-nya kita. Beda dengan negara-negara lain sudah maju di depannya kita. Kita bisa belajar, kita bisa. Jadi 5 tahun ke depan ini adalah setting up foundations dan putting Indonesia not only in national level tapi international levels ke 17 subsektor tersebut. Oke, Mbak Irin, aku mau tanya lagi. Tadi Mbak Irin tuh bilang kalau Mbak Irin tuh hidup tuh flowy, mengikuti. Tapi ada nggak sih target-target tertentu gitu? Aku nggak tahu Mbak Irin tipikal yang target oriented kah atau yang sometimes ambitious tapi sometimes akan lean back atau seperti apa? I consider myself a very ambitious person karena hidup itu ada tanggung jawabnya meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Kita ini nggak bisa dilihat kita ngehirup udara ya. Itu it's given to us, nggak bisa kita take for granted gitu loh. Pasti ada sesuatu yang kita harus kontribusi. Satu yang selalu aku embed in my heart is that bagaimana kita bisa membuat humanity better. That's my main goals. Caranya itu bisa macam-macam kan. Kalau di ekonomi kreatif atau di dunia games adalah memberikan orang platform dan memberikan orang pentasnya. Karena Papa dulu pernah bilang, setiap orang itu sebenarnya hanya butuh sebuah pentas. Dengan ada pentas yang tepat, maka orang itu akan bisa di-recognize. Dengan pentas yang tepat, maka kesempatan akan datang dan skills-nya itu bisa di-fine-tune kembali. Jadi, that's the way to go kan. Dengan target yang ada juga setiap tahun itu, kalau saya sendiri ya, pasti nge-reflect gitu. What have I achieved sih in the past 365 days? Dan apa yang harus saya revisi atau apa yang harus saya self-develop ke depannya. Jadi, enggak muluk-muluk kayak yang harus bawa diary terus nulis-nulis kayak gitu, enggak sih, cuman duduk aja, because I meditate kan. So we'll just meditate and reflect what have I done. Contohnya sekarang sejak menjabat ini I have a count up kan. Kita udah berapa hari. Karena everyday itu berpacu kan, like what do we need to achieve very quickly. Karena buat saya 5 tahun ini dengan visionsnya Pak Prabowo menuju Indonesia Emas ini sangat penting sekali. Jadi there's no time that we can waste gitu loh. Dan ini pembentuk fondasi-fondasinya harus kuat sekali. Jadi target itu harus ada baik secara pribadi ataupun juga apa yang diembankan. Tapi I believe jalannya itu ada banyak cara. Jadi pas jalannya itu sometimes ini kenapa dihambat ya? What are you trying to tell me gitu? Then just close your eyes and bentar you would know, you would understand. And sometimes you'll be grateful. Karena itu kayak bento boxesnya bekal untuk ke depan sih. Apa yang bisa disampaikan ke orang-orang atau mungkin perempuan di luar sana yang kadang mereka memiliki prinsip ya udahlah jalan tuh udah ada yang nentuin, ya udahlah pasrah aja, lo lakuin something besok juga udah ada kejelasannya gitu. Apa yang bisa kita sampaikan? Is it wrong untuk punya prinsip kayak gitu? I don't believe in wrong or right sih. I believe everything is true and the reason is always right kan. Balik lagi sih ke diri kita sendiri, how involved do we want to be terhadap growth-nya dunia, karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja kan. Kita selalu fokus bahwa is Indonesia in a good positions? Statistic wise we are, right? Is the world in a good position? Definitely no. That means that Indonesia yang merupakan bagian dari dunia is not in a good positions. Kenapa? Keluar aja lihat sekarang polusi, kemudian global warming dan banjir dan kawan-kawan kan. Aku batuk-batuk aja sebulan gak selesai-selesai loh. No, ada yang dokter gak langsung. Men, tolong lah gimana ya ini. Iya, jangan kecapean. Itu perkara polusi memang. Betul, dan juga ada banyak sekali virus-virus yang muncul yang baru. Jadi kondisi dunia itu, the world is trying to tell us that, hey humans,
get your acts together. Yeah. Nah, kita sebagai manusia, kalau kita bersyukur dengan apa yang kita diberikan, apa sih kontribusi yang mau kita berikan kepada yang lain? Memang kalau kita bilang, everything will be fine, Kisera, Sera, everything will be okay. Tapi pertanyaannya, if not you who make the changes, who else? Ya kan? Dan kedua adalah, pada saat kita menunjuk orang mengkomplain, ingat 4 jari menunjuk ke diri sendiri. Gitu loh. What have you done? And what are you gonna do? For me, I don't want to waste my life gitu loh. Dan kalau besok misalnya dipanggil pergi, meninggalkan dunia, I have no regrets kan. Sudah melakukan semua dan jangan takut untuk melakukan kesalahan. Orang itu pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan menghadapi kegagalan. Pertanyaannya setelah mendapatkan kesalahan itu dan kegagalan itu apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi banyak sekali yang takut kan. Ini kalau gini gimana ya? Ntar tetangga gosipin gitu. So what? You only live once gitu loh. Just go for it. Dan jadinya apa? Target Mbak Wamen nih dari target pribadi dan juga target karir. Kalau buat saya sekarang sih no matter what have to put Indonesia on the map. Baik dari ke-17 subsektor itu kita sekarang ini lagi mengkaji kita mau fokusnya di mana. Tapi menurut aku dari 17 itu ada banyak yang sudah ripe. Karena ripe itu artinya sudah saatnya untuk dimajukan. Bukan hanya di showcase, not even dimajukan, di showcase bukan hanya di tingkat nasional tapi internasional. Sebagai contoh satu ya, di dunia film kemarin kita baru dipanggil ke DPR. Ada satu film yang namanya Women for Rote Island. Itu, I know. That movies is going to be an Oscar, right? It's currently being voted apakah akan masuk nomination atau enggak. Dan 1 dari 95 film-film yang akan masuk. Kita cuman diberikan kira-kira 11 hari baru tahu itu masuk toh. Nah, This is a testament. Baik kita masuk nominations atau menang atau enggak, buat saya kita sudah jadi pemenang. Kenapa Mbak? Karena ini menunjukkan kegigihan kita untuk mengisi formulir yang panjang yang minta ampun, ya toh, dan mengfulfill semua kriteria yang ada hanya untuk bisa masuk ke dalam list tersebut. Karena banyak juga yang didiskualifikasi. Buat saya kita pemenang. Kenapa? Karena kita itu berapa kali sih kalau lagi apply visa ya? Kenapa kita sering pakai agen? Gagal duluan karena nggak mau ngisi formnya sampai habis, ya toh. Akhirnya yang aku telepon agen aja deh yang ngerjain. Padahal it's not. Jadi sesuatu yang small things like this, it's a win gitu loh. Dan 17 subsektor menurut aku tinggal di push mindsetnya bahwa you can do it, jangan nunggu karena nggak ada durian jatuh. Oke. Aku juga suka satu hal di mana di kabinet Pak Prabowo saat ini adalah banyak sekali perempuan di dalamnya. Baik yang menjadi menteri, wakil menteri ataupun kepala lembaga, wakil kepala lembaga. Apa yang bisa Bu Wamen sampaikan, Mbak Wamen sampaikan terkait hal ini? Apa opininya terkait hal ini dan optimisme apa yang bisa disampaikan terkait hal ini? Kalau kita dengan teman-teman yang lagi mungkin Mbak Wamen yang lain juga lagi nonton ya, kita cukup kompak sih ya. Yang cewek-cewek pasti bergabung sampai sekarang juga ada grup chat ya kita. Seperti yang Mbak Roro udah katakan, ya kita ngomongin dari yang pribadi sampai kerjaan semuanya ada gitu. Jadi bukan berarti dengan posisi yang ada kita stop menjadi manusia kan. Tetap aja kita perlu baju, tetap aja kita perlu makan, tetap aja kita obrolin. Tapi yang saya bisa sampaikan dari baik gendernya wanita atau pria ya, di Magelang itu sangat penting Mbak. Karena awalnya aku juga takut ini mau diapain kan. Karena di Magelang itu kita baris berbaris itu menyelaraskan barisan itu nggak gampang ternyata kan. Pada saat itu berasa the togetherness it's there. Makanya kekompakan dan kolaborasi itu tetap ada. Yang cewek lebih cepat cairnya. Jadi kejaimannya itu lebih gampang cairnya. Sampai sekarang terbina hubungan dengan baik itu sih. Dan cukup kaget kan kalau ngelihat jajarannya ini banyak sekali yang perempuan dan ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah kabinet ini menurut aku a showcase of true Bhinneka Tunggal Ika. Ngomongin soal grup, itu grupnya namanya apa? Aku kepo. Kalau aku kan pasti punya nih grup-grup yang isinya cewek-cewek, namanya lucu-lucu, ada emoticon-emoticonnya gitu kan. Nah kalau ini grupnya namanya apa? Kita sih nggak sekreatif itu ya, karena bukan aku yang bikin, sorry guys. Oke. Apakah grupnya namanya Sekaku Wamen Kabinet Pak Prabowo gitu atau apa? Atau namanya lucu-lucu unyu-unyu? Enggak juga sih. Kirim-kiriman stiker juga nggak? Kirim udah pasti, stiker udah pasti kirim. 08 Ladies Vice Ministers. Oh gitu, 08 Ladies Vice Minister. Oh tetap kaku tetap ya. Kayaknya ini message kita harus rubah. Iya harus biar lebih lucu gitu. Biasanya kirim-kiriman apa?
selain stiker, kirim-kiriman apa? Link toko-toko online kirim. Pasti dong, apalagi yang bangga buatan Indonesia. Kan? Itu yang kita harus pakai ini nih. Kenapa? Karena kita harus nge-push atau nge-support buatan Indonesia. Kalau lagi di grup itu ngomongnya kayak ibu permisi bu mau nanya atau gengs gitu. Biasanya ngobrolnya apa? Kita atau guys tahu nggak sih atau guys. Oh gitu ya. Oh gitu. Jadi ada reformasinya juga. Jadi awal itu semuanya bu, ibu, selamat pagi, selamat siang kan. Ya sekarang udah yang yuk kita kesini yuk. Oh udah begitu. Jadi udah cair banget ya. Thanks to baris-baris dan thanks to kita harus beli batik yang coklatnya itu dari coklat muda sampai benar-benar nuansa coklat ya. Jadinya kita kompak. Ini berarti isinya adalah wakil menteri perempuan. Betul. Isinya berarti ada berapa orang? Ada deh. Ini ya. Oke, nanti saya hitung ya. Tebak-tebakan ya. Wakil menteri perempuan. Saya aja nggak tahu nih, belum ngitung berapa ya. Oke, nanti saya bikinin grupnya wakil menteri dan menteri perempuan ya. Dengan kepala lembaga dan lembaga saya adminnya di dalam situ. Biar kepo terus ya. Mbak, kan kita berbicara tentang ambisi dan segala macam. Banyak yang melihat bahwa kayaknya sebuah kesalahan perempuan itu memiliki ambisi. Banyak yang melihat bahwa salah banget perempuan tuh berada posisinya lebih atas daripada laki-laki gitu. Apa yang bisa dikatakan oleh Mbak Wamen kepada perempuan-perempuan penonton dari podcast Top Woman Talk di luar sana yang mungkin lagi berusaha meraih cita-citanya tapi terhalang restu orang tua yang kayak nggak usah sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya ke dapur, suaminya nggak usah tinggi-tinggi urus anak aja, atau mungkin pacarnya kayak ngapain sih tinggi-tinggi biar gue aja gitu. Apa? What would you say about that? Don't let anyone stop you from being a lighthouse. Kita ini dilahirkan di dunia mengemban satu misi untuk menjadi sebuah lilin yang terang, sebuah lighthouse kan. Banyak sekali dari social elements yang ada, kita menjadikan harus menentukan hal tersebut. Untuk yang mungkin pasangannya tidak mendukung, mungkin bisa ditanyakan sih kenapa gitu loh. Karena cinta itu bukan berdasarkan status kan. Kita ada naik turunnya toh. Dan mungkin mulai dari insecurity-nya pasangan kan. Jadi insecurity pasangan apakah itu sesuatu yang tidak baik? Itu mungkin baik-baik saja, tapi perlu dibicarakan. Jadi ini bisa jadi sebuah topik untuk mendalamkan hubungan antara pasangan dan juga mendalamkan hubungan dengan orang tua. Orang tua saya kebetulan ada dualisme yang cukup tinggi. Jadi saya pulang nih pasti dijewer. Jadi papa mama pengennya ambisi gitu kan, harus dapat nilai 100 gitu, nilai harus dapat paling tinggi. Tapi on the other side juga yang udahlah ya, merit aja lah ya gitu toh. Tapi itu swing terus. Nah, saya ngelihat nih, ini papa mama sebenarnya tergantung moodnya ya. Tergantung moodnya dan tergantung siapa yang ngebisikin gitu toh. Jadi kalau abis ibadah kayak ya udahlah ya menikah aja. Kalau abis ngelihat berpolitik-politikan, ayo hajar gitu kali ya. Betul. Jadi yang ya dualismenya orang tua ya ada zamannya begitu kan. Jadi enaknya tuh kalau diajak ngobrol, apa sebenarnya maunya apa sih gitu toh. Nah jadinya hubungannya bisa lebih dekat dan saya sukanya memberikan kayak kiasan-kiasan lah ya, contohnya. Daddy mau emang kalau misalnya would you rather that I'm happy atau would you rather that I'm married gitu loh right now dengan segala sesuatu yang aku punya. Atau kalau karir, would you prioritize my personal growth supaya akunya bisa happy? Karena aku tahu orang tua maunya kita apa sih? Satu doang, happy. Betul. Gitu. Mau ada duit mau nggak happy kan? Jadi itu aja aku pencet kan. Dan selalu pasti awalnya pasti ngegerutu kan. Ya apaan sih sok tahu gitu. Tapi akhirnya ya you get what you want. They will choose happy kok sebenarnya. Betul. Dan itu menjadi satu dorongan. It's like becomes a machine kan. Bisa diambil sebagai beban, bisa diambil sebagai machine. I suggest ngambil itu sebagai machine untuk menunjukkan gitu. Itu kepercayaan yang diberikan pada saat diberikan jalan kan. Meskipun kalau dibilang enggak, itu berarti tes. Sebenarnya kenapa sih orang tua tidak memperbolehkan kita ke atas, like be ambitious and all? Karena tahu kalau di luar sana itu sangat kejam sekali. Jadi ada unsur pengen memproteksi seorang anak kan. Kalau kita melihat seperti itu kan positifnya kan. Tinggal kita jelasin aja, trust me gitu loh, that I can do it, ya kan. Dan most of the time they are pretty okay. Dan sekarang malahan orang tua yang menjelaskan kepada teman-temannya kenapa Airin kayak gitu aneh. Iya. Dan apa yang bisa disampaikan juga mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini they choose to work, they choose to
achieve their dream gitu, tapi mereka juga menghadapi tantangan di dunia kerja. Katakanlah working mom, mereka susah untuk balance their life dengan kehidupan mereka di rumah, lalu mereka juga menghadapi sulitnya naik pangkat karena mereka jam kerja dan jam keluarga banyak yang terganggu. What could you say about that? Don't forget about yourself. Meskipun banyak sekali tanggung jawab yang ada, yang paling penting adalah diri kita sendiri. Kalau saya caranya biasanya saya meditate, atau kalau enggak saya sendiri nonton gitu kan, supaya nggak digangguin. Atau sendirian aja sebentar gitu loh, sejam, setengah jam, 15 minutes. Mungkin ada yang bilang saya sibuk banget, 15 menit aja. Gini deh, if you cannot even give 15 minutes to yourself, of your life to yourself on a daily basis or on a weekly basis, then what are you doing to your life? Gitu loh. You're not even prioritizing yourself. Dan jangan lupa, kita tidak bisa mencintai orang lain kalau kita belum mencintai diri sendiri. Suka banget. Kita belum bisa mencintai orang lain kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri. Iya dong. Thank you, Mbak Wakil Menteri, Mbak Erin sudah memberikan waktunya untuk Top Woman Talk, cuap-cuap cuan kali ini. Semoga banyak yang terinspirasi dari podcast kita kali ini ya. Amin. Semoga banyak yang bisa mengikuti jejaknya Mbak Erin. Saya juga bisa mengikuti jejaknya Mbak Erin. Ya, kita jalan bareng, baris berbaris kita. Jangan diikutin. Amin. Kita sejajar ya. Iya, sejajar. Amin. Thank you Mbak Erin. Thank you. Nice to talk with you. Banget. Terima kasih banyak. Semoga gak kapok ngobrol sama aku ya. Enggak kok, nanti bikin grup chat kan. Iya, mantap. Oke. Pemirsa dan juga Sobat Cuan dari Top Woman Talk, jangan lupa saksikan terus Top Woman Talk di sesi-sesi berikutnya bersama saya, Syafina Sasyar, atau mungkin dengan host-host lainnya. Sampai jumpa.